Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita tentu tidak luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tiada sepatah kata pun yang kita ucapkan kecuali akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir menjaga lisan. Bagaimana hadis riwayat Bukhari, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Pada kesempatan Mutiara Pagi saat ini, Bu Dr. Hajah Dedekania akan mengupas tentang menjaga lisan. Seperti apa Bu Haji? Ya, menjaga lisan, hal yang penting ini. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita adalah tentang menjaga lisan. Kenapa kita harus menjaga lisan? Tadi diantaranya karena berkaitan dengan dengan orang lain. Orang lain ingin dihargai. Kita juga kan ingin dihargai. Betul. Ketika kita ingin dihargai, maka perlakukan orang lain dengan sebaik mungkin. Dan Islam ini agama yang sempurna, dikatakan sempurna. Kenapa? Karena semua aspek kehidupan sosial pun ini diatur. Bukan hanya tentang beribadahnya, tapi juga tentang bermuamalah. Bermuamalah itu bukan hanya tentang bagaimana kehidupan ekonomi, tapi kehidupan sosial. Hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Itu pun dikupas tuntas dalam Islam. Perlakuan baik dinilai sebagai ibadah, ada pahalanya. Perlakuan yang buruk itu ada dosa yang dicatat dari perbuatan kita. Ya, tentu kita ingin banyak pahala dalam kehidupan kita. Betul. Berarti kita harus menjaga dalam kehidupan ini dari hal-hal yang tidak diperkenankan, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di antaranya adalah dengan menjaga lisan kita. Jangan sampai dengan lisan kita tersakiti hati orang lain. Jangan sampai dengan lisan kita keluar kata-kata fitnah, kata-kata yang penuh kemaksiatan, celaan, hinaan kepada saudara kita yang lain. Karenanya kita harus menjaga dengan baik. Lisan itu kalau dalam bahasa asalnya artinya lidah gitu ya. Lidah. Nah, kita artikannya bagaimana kita menjaga kata-kata, menjaga kalimat ini ya, per kalimat yang dikeluarkan. Harus hati-hati sekali. Jangan sampai perkataan ini, kata-kata ini lebih cepat daripada pikiran kita. Sama halnya kalau pegang ini gadget ya. Jangan sampai apa yang kita ketik itu lebih cepat jempol daripada pikiran kita. Sehingga kita lupa, kita tidak memikirkan, ini orang kalau membaca ini bagaimana ya? Ketika kita berucap pun demikian dengan lisan kita. Orang bagaimana ya? Kalau saya membicarakan ini, pendapat orang seperti apa ya? Atau orang ini akan tersinggung tidak dengan kata-kata yang saya sampaikan? Nah, itu jangan kemudian kita terlalu banyak berbicara, kan Islam juga membatasi ya, jangan terlalu banyak berbicara. Jadi ada adabnya dalam menjaga lisan. Pertama, kita tidak berbicara kecuali kecuali perkataan tersebut bisa mendatangkan kebaikan baik kepada kita maupun kepada orang lain. Jadi kalau tidak ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, lebih baik diam. Ya. Jadi katakan yang baik, falyakul khairan au liyasmut. Dalam hadis yang lain au liyaskut, liyasmut atau liyaskut. Jadi kalau tidak ada kebaikan-kebaikan, diam saja. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang cara menyampaikannya dan apa yang disampaikan. Kalau itu sebuah amanah, maka sampaikan dan dijaga dengan baik amanah itu. Jangan sampai kita
punya amanah tapi tidak disampaikan, ada janji tidak ditepati, itu juga bagian adab yang harus dijaga dalam lisan kita. Ketika kita mengatakan sesuatu, jangan gampang mengobrol janji, ya. Banyak janji, banyak PHP gitu ya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena kita betul-betul harus menjaga apa yang kita katakan, ya. Jangan sampai yang kita katakan A tapi jadi B, malah jadi Z, ya. Kemudian menjaga rahasia. Menjaga rahasia, ada juga menjaga aib saudara kita. Pertama dulu ini menjaga rahasia nih. Kalau ada orang yang percaya bercerita kepada kita tentang hal-hal dalam kehidupan pribadi yang sangat privasi gitu ya, maka berarti orang itu sudah percaya kepada kita, tempat dia mencurahkan keluhan-keluhannya. Berarti kita harus menjaganya. Jangan sampai kita obrol keluar, keburukan orang lain ini. Kita sampaikan, kita beritakan. Jaga jangan sampai keburukan orang lain yang ada pada diri kita buka. Kita harus tetap ya disimpan saja. Atau ini yang harus dijaga juga. Ketika ada orang yang fitnah ya, bisa menimbulkan fitnah gitu ya. Ada orang yang memberitakan sesuatu kepada kita, itu jangan ditelan mentah-mentah gitu. Langsung disebarkan. Wah, itu ada siapa di situ? Dia begini. Tanpa kita cek. Perintah Allah ketika ada orang fasik datang kepadamu menceritakan sesuatu, maka harus tabayun. Harus mencari, dicek dulu kebenarannya. Anda klarifikasi dulu. Benar tidak? Kita langsung komunikasikan dengan orang yang bersangkutan. Mohon maaf, ini saya dapat kabar ini. Mohon maaf kalau menyinggung. Saya dari awal ini sudah menyampaikan itu, jadi mohon maaf sekali ya. Disampaikan dulu. Ya, nanti tanggapan dia bagaimana kepada kita, ya itu terserah kita. Kita tabayun dulu. Kalau tidak disangkal oleh orang yang bersangkutannya, berarti tidak boleh kita sebarkan itu. Karena itu adalah fitnah. Nah, bukan fitnah pun karena masuk aib gini misalnya, itu tidak boleh disampaikan. Apalagi ini fitnah, kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah nantinya. Dan kita tahu al fitnah tuh akbar ya minal qatl. Jadi lebih berbahaya, lebih besar gitu ya dosanya daripada membunuh. Kemudian kita harus jaga lisan kita dengan selalu berzikir, membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Ya, daripada tadi kita bercerita tentang sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan di dalamnya, bahkan bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan keburukan-keburukan, mending diam. Kemudian diamnya itu dijaga dengan zikir. Apapun itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus ya. Apapun zikir yang diketahui, atau beristighfar ya. Dalam kehidupan kita ini banyak dosa ini hari-hari kita ya. Rasulullah saja terus menerus beristighfar, tidak kurang dari 70 kali seharinya. Nah, kita yang penuh dosa, kenapa tidak beristighfar? Itu termasuk kesombongan dari seorang muslim itu ya. Ketika dia tidak menyadari bahwa dalam dirinya banyak kekurangan-kekurangan, bahwa dirinya banyak dosa yang sudah dilakukan. Ya, itu yang hal yang harus dijaganya ya. Pertama tentang adabnya. Kemudian Al-Quran juga ini sudah menetapkan ada larangan pada kita ya, sesama manusia tidak boleh melakukan dusta ya, menggunakan lisannya untuk berdusta, untuk melaknat, untuk mengadu domba. Ya. Jadi ada orang yang tadinya berkawan baik, kita adu domba jadi bermusuhan, itu sama sekali tidak diperkenankan di dalam Islam. Menghujat seseorang dan membuka aib, itu dilarang dalam Al-Quran. Membicarakan pun gibah ini, betul. Paling ini enak yang gitu ya. paling enak ini ya, paling rangu. Hayu gibah, padahal dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini sudah dilarang.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-dzann. Inna ba'daz-dzanni ismun. Wala tajassasu. Wala tajassasu. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, jangan haswes-was gitu ya. Jangan mencari-cari rahasia orang lain, jangan kemudian membicarakannya dan menimbulkan permusuhan ya. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka gitu di antara kalian ayakulallah ma'akhihi maitan fakarihtumuhu. Jadi orang yang membicarakan saudaranya sendiri, ya, aib saudaranya sendiri, keburukan-keburukan dari saudaranya sendiri dipersamakan dengan orang yang memakan daging mentah gitu dari saudaranya. Apakah kalian tidak merasa jijik katanya? Fakarihtumuhu. Tentulah gitu ya, kalian akan merasa jijik. Ya, ini yang harus kita ingat ya. Jadi orang gibah itu seperti orang yang makan daging yang sudah meninggal, mayat ya. Ya, sudah mati. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan sampai kita justru melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, membicarakan fakta itu boleh, tapi jangan sampai melukai orang yang dibicarakan, dan itu harus ada konfirmasi. Misalnya apa? Ini karena kebutuhan untuk pembuktian di persidangan, ini membicarakan hal yang sesungguhnya. Ada keburukan di dalamnya, tapi itu fakta yang diperlukan oleh hakim untuk menentukan vonis itu ya. Boleh itu bersalah atau tidak, itu boleh. Yang tidak boleh kita membicarakan keburukan di belakang seseorang, di belakangnya, dan juga menyebarkan fitnah dari orang lain, menghina, mencaci. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang sebutnya apa? Body shaming gitu ya, bullying. Nah, itu bagian hal yang harus dijaga dari lisan kita. Ini jangan sampai muncul. Ya, kenapa Islam sudah melarang itu? Body shaming ya, oh ini mah gimana badannya, di orang yang kurus dipermasalahkan, orang yang gemuk dipermasalahkan. Jadi gemuk salah, kurus salah gitu ya, jangkung salah, mau pendek salah, ya, apa yang benarnya? Jadi kita harus melihat orang lain itu secara positif, apa yang ada pada dirinya, tentang kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Jangan dilihat dari fisiknya, tapi lihat dia pintarnya, lihat dia solehnya, lihat bagaimana dia menjaga sholatnya, lihat bagaimana dia menjaga saumnya, ini sebentar lagi saum ya. Lihat juga bagaimana dia memperlakukan, menghormati orang tuanya, bagaimana dia belajar dengan sungguh-sungguh, bagaimana dia menghormati gurunya, bagaimana dia menyayangi teman-temannya. Jadi lihat hal yang positif dari teman-teman kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu dibiasakan. Jadi mulai dari pikiran, hatinya, sampai lisannya, itu insya Allah akan terjaga. Ya. Dan ini emang dewasa ini kembali lagi ke pergaulan anak kita, anak-anak ya. Ya mudah bukan anak saya, bukan anak Baja. Mungkin ada anak-anak kita di lingkungan kita sendiri masih terjadi. Ini bahasanya itu dengan ucapan bahasa binatang, yang dia ngobrol dengan temannya itu sudah tidak malu lagi disebut kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah ini juga mungkin tadi juga kita membahas bagaimana kiat seorang ibu mengajari anaknya untuk menjaga lisan, karena mungkin di rumahnya, di sekolahnya yakin diarahkan kepada hal-hal yang positif dalam menjaga lisan. Tetapi begitu lepas dengan bangganya dia bercengkrama dengan sesama teman-temannya, itu bahasanya aduh ya Allah, kita ngeri ya. Kalau ibu tugasnya mendoakan dan mencontohkan. Jadi kita doakan yang baik-baik, kita doakan sing soleh. Sekesal apapun keluar doanya harus yang baik. Kesal gitu nih sama anak teh, tapi tetap keluarkan sing soleh, sing bager, sing pinter gitu ya. Ya kita inginnya anak ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh, membanggakan orang tua, dan juga menghargai sesama. Karena walaupun pintar kalau tidak menghargai sesama, tidak akan dihargai juga oleh orang lain. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh ibu
sekalian ya, atau orang tua, dan oleh kita sebagai semuanya ini sebagai orang tua, masyarakat juga harus menjaga. Ini ketika ada anak-anak muda biasanya ini ya, yang sudah dekat sekali gitu dengan temannya, tadi keluar bahasa-bahasa kebun binatang, ya, bahasa gaulnya memang demikian gitu anak-anak mudanya. Nah itu yang harus diingatkan, itu binatang gitu ya, atau manusia. Binatang sambil ngobrol ya. Iya, jangan sampai nanti keluar kata-kata sapi, itu jelek sekali gitu ya. Karena sama dengan mempersamakan gitu ya, membuat manusia ini dengan kata-kata binatang, memanggil manusia dengan kata-kata binatang, itu kan sebuah keburukan. Perintahnya adalah memanggil manusia itu dengan namanya, dengan nama yang baik. Makanya ketika memberi nama, orang tua kan dengan istikharah dulu, mencari-cari, bertanya kepada ustadz gitu ya. Ini kira-kira nama anak saya apa, supaya menjadi doa dalam kehidupan sehari-hari dia. Diselamatkan dulu kan, itu selamatkan ya, ngasih doa sih nama kan diselamatkan dulu ya, didoakan dulu. Kenapa oleh orang lain gitu namanya jadi dipanggil nama binatang ini? Ini juga harus diingatkan terus, tapi dengan cara yang baik. Lagi-lagi ya, dengan cara yang baik diingatkannya. Jangan kita mengingatkan supaya orang lain baik, anak-anak muda kita ini baik gitu ya, tapi mengingatkannya dengan cara yang kasar. Wah, itu sama saja ngebaledog gitu ya. Orang yang sedang marah, ya tentu justru yang timbul adalah permusuhan. Jadi jaga dengan cara yang baik, lisan yang baik juga dari kita. Pendengar dan pemirsa, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Lebih baik diam, tapi diamnya juga lain cicing ya, berarti istilah diam itu dengan zikir, dengan berpikir ya diam, tapi kata-katanya nggak terucap Bu Ustazah. Juga tidak ada zikir, tapi diamnya itu dengan DZ. Nah, ini gimana ya? Ini harus hati-hati. Jadi justru dia nggak ngomong nih secara di bibirnya tidak terucap, tapi hatinya jalan dengan alat HP itu sendiri. Mungkin nanti kita bahas itu ya, tentang khusus ya, gadget ya. Jadi ini fenomena saat ini kan banyak orang yang lihat HP ketawa sendiri, Pak ya. Tapi ketika ketemu orang langsung mukanya masam. Hari baca HP gitu, buka berita, senyum-senyum gitu. Ini fenomena yang ada terjadi saat ini. Ya memang tidak bisa sekaligus ya dihilangkan. Karena kebiasaan itu juga tergantung pada kondisi di masyarakat yang saat ini tidak bisa kita lepaskan hal itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya tetap di rumah itu diajarkannya ada waktu-waktu. Ini kalau yang bagusnya di rumah itu ada waktu khusus untuk ngumpul ya, berbicara, kemudian ya kasih anak-anaknya ini ilmu, bagaimana cara menjaga lisan, bagaimana cara menjaga adab gitu ya, menjaga perilaku kepada orang lain. Dan itu terus gitu ya, setiap hari atau ada jadwal tertentu. Bahkan ada beberapa keluarga bukan orang tuanya, tapi dia pergilirkan anak-anaknya mengaji gitu ya, di masjid, di madrasah. Nanti pulang ke rumah, tadi mengaji apa? Nah, langsung dites gitu di rumah itu disuruh menjelaskan apa yang dia pelajari. Kemudian dihubungkan dengan kehidupan dia sehari-hari. Jadi apa yang harus dilakukan ketika sudah mengetahui tadi menjaga lisan, ini tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menghina. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus jaga apa yang dikatakan adalah apa yang kita pikirkan terlebih dahulu, dampaknya gitu, baik buruknya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan lisan pun orang akan sukses, akan bahagia, akan punya derajat tinggi. Dengan lisan pun akan jatuh hina. Betul, betul. Iya, ini yang harus kita lihat juga. Ini banyak hal yang
di dunia televisi, di tontonan gitu ya. Komunikasi sekarang ini justru mempertontonkan dunia gibah itu tadi, membicarakan keburukan, aib orang lain dibuka, aurat orang lain dibuka. Malah laku itu ya? Iya, aurat keluarga dibuka, betul, malah laku. Berarti ada hal yang harus juga diperbaiki dari masyarakat kita. Orang kan menjual itu karena ada yang suka, tidak semata-mata karena ingin disukai ya, tapi karena memang ada yang suka dan sampai kemudian masyarakat malah mencari-cari, gitu ya. Padahal ini orang yang menjaga lisannya itu dijaga dari api neraka. Subhanallah. Dan dijamin masuk surga. Ini kenapa? Karena tidak ada orang yang disakiti oleh dirinya, oleh lisannya, dan orang justru merasa terhormati dengan apa yang diucapkan, apa yang keluar dari lisannya. Gitu. Jadi baik buruknya kita itu tergantung lisan kita. Kemudian bahkan nanti di akhirat surga neraka kita itu juga tergantung kepada lisan kita. Subhanallah. Pendengar dan pemirsa, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2988. Ini luar biasa Bu Ustazah ya. Betul. Jadi seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, mungkin ini asal seenaknya aja menyampaikan. Jadi ya banyak dia janji-janji akhirnya tidak terpenuhi. Yang lebih ngeri lagi yaitu fitnah, ghibah, kemudian menyakiti. Nah itu. Iya, betul. Jadi lisan ini sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan akhirat kita pun tergantung kepada lisan kita, baik buruknya, surga nerakanya. Nah, salah satu penyebab lisannya tidak dapat terjaga dengan baik adalah karena keterbatasan ilmu. Kembali lagi ke ilmu ke ilmu lagi. Iya, betul. Orang dapat berpikir apa yang saya sampaikan ini baik buruk dari mana? Dari ilmu yang dia pelajari. Orang dapat mengetahui ini ada dampaknya kepada masyarakat, merugikan masyarakat, apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya pertontonkan. Nah, itu berarti kan dari ilmu juga. Betul. Nah, dia dapat mengetahui anaknya ini akan menjadi jelek gitu nanti di masa depan kalau dia mengatakan hal demikian. Atau ada doa-doa yang buruk justru ada laknat yang terucap. Itu dari mana? Dari ilmu gitu dari kan. Ilmu, betul. Makanya jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah dimiliki saat ini. Terus belajar, terus menambah ilmu ya, supaya apa? Supaya kita mengetahui tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam agama kita, tentang apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini ya dijaga, diangkat bahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menjaga lisan menurut hadis riwayat Al-Bukhari, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Apa yang disampaikan Bu Ustazah tadi tentu sangat bermakna sekali buat kita. Ada hal lain Bu Ustazah untuk ditambahkan sedikit saja dalam menjaga lisan? Ya, dalam menjaga lisan ini salah satu hal kiatnya, kiat yang bisa dilakukan adalah perbanyak zikir dan perbanyak membaca atau belajar. Kenapa? Karena dengan kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, insya Allah lisan kita pun akhirnya akan keluar dari lisan ini yang hal-hal yang baik berkaitan dengan ilmu, dan semuanya adalah hal-hal yang penuh manfaat kepada masyarakat. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung bisa Anda ikuti terus setiap pagi di pukul 5 sampai pukul 6 bersama kami RRI Bandung, tentu saat ini bersama Dr. Hazah Dedekania. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.